turukul khairi liyaslukuha wa bayyana lahum turukus syarri liyajtanibuha. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raghaba min ikhtiyaril jalisis salihi wa naha an jalisis su'i. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullah fataqwallahi wiqayatun minasyarri wal azabi wa sababul musilu lil khairi was thawabi. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kita untuk mencari teman yang baik dan melarang kepada kita untuk berteman dengan orang yang jelek agama dan budi pekertinya. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan semoga salawat dan salam tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta para sahabatnya serta kaum muslimin yang senantiasa berada di atas jalannya hingga hari kiamat. Ibadallah, ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah ajaran yang sempurna. Sebuah sistem dan cara pandang yang sempurna, lengkap dan mudah. Islam telah memberikan kepada kita tuntunan hidup individu maupun hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhoi agama Islam sebagai agama kalian. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajak kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dengan Islam, sirnalah kehampaan dalam hidup, sirnalah kesesakan dalam jiwa. Dan dengan Islam pula telah memberikan kepada kita tuntunan hidup dalam sehari-hari kita. Hingga hidup kita indah, hidup kita dipenuhi oleh aturan-aturan agama Islam. Hidup di bawah naungan tuntunan-tuntunan agama Islam. Namun sangat disayangkan jamaah, di luar sana banyak orang yang ingin hidup bebas dari aturan. Mereka ingin hidup bebas sesuai hawa nafsu mereka. Apa yang terbetik dalam pikiran mereka, maka itu pula lah yang ingin mereka kerjakan. Tanpa mempedulikan lagi halal atau haram, baik atau tidak, jelek atau buruk, baik atau buruk. Dan yang menjadi landasan hidup mereka adalah hawa nafsu mereka sendiri, yang mana hawa nafsu tersebut telah dikendalikan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kepada kejahatan, mendorong kepada kejelekan, mengajak kita kepada kerusakan. Maka jadilah orang-orang yang telah ditunggangi oleh hawa nafsu mereka itu seperti binatang. Mereka tidak mempedulikan lagi aturan-aturan yang telah dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fenomena ini dalam Al-Qur'an. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakannya dari kalangan jin dan manusia. Apa sifat mereka? Hingga Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi mereka ini neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk melihat, untuk memahami tanda-tandanya, untuk memahami kekuasaannya, untuk memahami ayat-ayatnya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata
tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tandanya, tidak dipakai untuk melihat tanda kekuasaannya, tidak dipakai untuk melihat kebesarannya. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga-telinga, tapi mereka tidak menggunakannya untuk mendengarkan tanda-tandanya, tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang-orang yang memiliki sifat seperti ini dengan sesuatu yang hina. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang, mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Akibat sifat buruk mereka terhadap Islam. Akibat sikap buruk mereka terhadap Islam. Mereka pun lebih memilih aturan hidup mereka dari hawa nafsu. Mereka bangga melaksanakannya meskipun itu merusak semua lini kehidupan mereka. Merusak masyarakatnya. Kerusakan kronis yang telah mencengkeram kuat di dalam kehidupan mereka. Mereka bangga melakukan penyimpangan seksual. Mereka sudah tidak malu lagi untuk nongkrong, untuk jalan, untuk berkumpul dengan lawan jenisnya yang belum mahram. Mereka menjalin hubungan tanpa akad. Mereka menjalin hubungan tanpa sesuatu yang halal. Mereka sudah tidak mau lagi. Na'udzubillahi wal iyadzubillah. Ini adalah musibah di zaman sekarang. Namun, sangat disayangkan lagi jamaah. Masyarakat di sekitar kita sudah menganggap biasa. Tidak menganggap hal itu lagi menjadi sesuatu yang harus dihindari. Bahkan sebagian orang tua membiarkan mereka menyuruh anaknya untuk berpacaran. Membiarkan anaknya untuk berpacaran. Bahkan ada yang merestuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya apa yang manusia peroleh dari perkataan kenabian yang pertama, yaitu jika kalian tidak memiliki malu, maka berbuatlah semaunya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengomentari hadis ini, yaitu sikap malu adalah sikap yang mulia. Dengan sikap malu ini, dengan rasa malu ini, kita terhindari dari sikap-sikap yang jelek, dari perbuatan yang hina dan dina, dari perbuatan yang rendah. Oleh karena itu, sikap malu ini merupakan dari keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Kemaluan itu merupakan bagian dari keimanan. Aqulu qauli hadza rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah yang pertama tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya seorang mukmin itu harus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjauhi sifat-sifat yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Kenapa seorang muslim dianjurkan untuk menghindari sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman dalam ayat itu. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu lebih sesat dari hewan atau binatang ternak.
Kesimpulan kedua jamaah, yaitu sikap malu itu merupakan bagian dari keimanan. Seorang muslim harus memiliki sifat ini di dalam hatinya. Karena sifat ini termasuk sebuah pokok dari keimanan. Apabila kita sudah tidak memiliki sifat malu, maka hilanglah muruah kita, hilanglah iffah dalam diri kita, hilanglah izzah kita, hilanglah kehormatan kita. Maka dari itu, seorang muslim itu harus menjadi orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Jangan mau dihinakan. Maka kita mulia dengan rasa malu, dengan tidak melakukan kemaksiatan, dengan tidak melakukan hal yang buruk. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menasihati kepada diri saya pribadi dan para jamaah untuk tidak meninggalkan sunnah-sunnah di hari Jumat, yaitu untuk bersalawat, untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimina min kulli dzamb istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.